selama ini manusia menganggap dirinya sebagai penguasa bumi. Kita sewenang-wenang mengubah planet ini untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup. Tapi pernahkah terlintas dalam benak Anda bahwa kita hanyalah tamu di bumi? Ribuan tahun silam, Lao Tzu mengatakan bahwa manusia sebaiknya menjunjung tinggi hukum alam yang tidak berwujud, tidak terjamah, tapi eksis di segenap alam semesta. Manusia hanya bisa mengikuti hukum alam untuk kelangsungan hidup, tetapi tidak dapat mendominasi hukum ini. Jadi manusia bukanlah penguasa bumi. Kita hanya tamu. Yang benar-benar bisa mendominasi hukum alam ini barulah penguasa dunia. Mata ketiga harus mengatakan bahwa kebijaksanaan orang bijak pendahulu kita bukanlah sesuatu yang bisa ditebak oleh orang biasa seperti kita. Dapat memahami sepersatunya saja adalah berkah besar dalam hidup. Kita selalu sibuk menjelajahi alam semesta, mengeksplorasi segalanya, dan kita dengan angkuhnya mengira telah mendominasi di bumi ini. Faktanya, jangankan semesta alam yang seakan tak berujung ini, manusia bahkan terlalu kecil di mata bumi ini. Hari ini kita bincang-bincang sejenak tentang doktrin yang mengatakan bahwa kita hanyalah tamu. Hipotesis Gaia. Gaia adalah ibu bumi dalam mitologi Yunani. Gaia memiliki sebutan sebagai ibu bumi karena ia adalah ibu dari segalanya. Gaia lah yang menciptakan gunung-gunung dan pulau-pulau, para titan dan raksasa, bahkan monster-monster sekalipun. Bumi sering digambarkan sebagai seorang ibu karena bumi memberikan kehidupan kepada makhluk-makhluk lain. Hipotesis Gaia pertama kali ditemukan James Lovelock dan Lynn Margulis pada 1970-an. Hipotesis tersebut mengungkapkan proses fisik dan biologis bumi berkaitan erat dan saling membentuk kontrol autonom, perasaan dan sistem. Sejumlah ilmuwan Universitas Maryland AS berusaha membuktikan hipotesis Gaia yang menyebutkan bumi adalah jenis organisme hidup. Sebenarnya cukup rumit untuk menjelaskan teorinya secara detail. Di sini mata ketiga akan memaparkan secara garis besar terkait hipotesis Gaia bahwa bumi adalah jenis organisme hidup. Organisme hidup di sini mungkin tidak sama dengan organisme yang Anda pahami, yaitu bukan organisme yang membutuhkan reproduksi dan kelangsungan hidup, tetapi kehidupan tingkat yang lebih tinggi. Kehidupan ini memiliki kemampuan untuk mengatur diri, terutama mengatur kondisinya agar lebih nyaman. Misalnya kita tahu bahwa bumi telah melewati beberapa zaman es ketika menjadi seperti sekarang ini. Tetapi bumi akan menyesuaikan suhunya sendiri, membuat lingkungan secara bertahap menjadi cocok untuk kehidupan. Selain itu, udara pada awal bumi dipenuhi dengan karbon dioksida. Hal ini disebabkan oleh letusan gunung berapi. Sampai setelah munculnya kehidupan di bumi, situasi ini berubah, sudah ada oksigen di udara. Artinya, dalam teori ini, bumi dapat dipahami sebagai kehidupan organik dengan kesadaran dan pengaturan diri. Bagi bumi, manusia itu seperti bakteri parasit. Kini dengan berkembangnya peradaban manusia, kerusakan bumi pun semakin serius, sehingga besar kemungkinan bumi akan melakukan penyesuaian diri. Jadi bumi itu sendiri adalah penguasanya. Manusia hanyalah tamu di planet ini. Sampai di sini, mungkin Anda akan mengerutkan kening bingung mendengarnya. Teori ini banyak dicemooh oleh para ilmuwan dan cendekiawan ketika pertama kali dikemukakan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah besar bukti kuat telah muncul di komunitas ilmiah arus utama. Teori Gaia pun mendapat dukungan luas. Misalnya, temuan bahwa atmosfer tidak akan didominasi oleh karbon dioksida. Air laut tidak akan menjadi lebih asin. Planet ini berada selalu melakukan keseimbangan yang unik sepanjang waktu. Ini adalah sistem yang mengatur siklus alam bumi. Tentu saja, di mata ilmuwan, sistem semacam ini tidak dianggap sebagai kesadaran. Tetapi para ilmuwan juga harus mengakui bahwa justru karena keberadaannya lah yang membuat bumi tetap sehat dan menopang kelangsungan kehidupan. Tetapi mengapa mata ketiga mengatakan bahwa bumi memiliki kesadaran? Coba lihatlah animasi 3 dimensi alam semesta. Kemudian lihatlah model neuron otak manusia. Apa yang Anda temukan? Bukankah ada kemiripan yang menakjubkan? Terkait ini, mata ketiga akan membahasnya secara detail di lain kesempatan.
Berikut mari kita beralih ke teori berikutnya. Hipotesis kebun binatang. Hipotesis kebun binatang ini sangat menarik. Jangan mencampurkan adukan teori ini dengan teori planet penjara. Meskipun keduanya sangat mirip, tetapi ada bedanya. Hipotesis kebun binatang adalah seperangkat teori yang dikemukakan pada tahun 1919 oleh jurnalis dan penulis Charles Hoyford dalam bukunya The Book of the Damned. Penulis juga seorang kolektor peristiwa aneh dan memiliki banyak informasi tentang fenomena tidak biasa. Teorinya sangat menarik. Ford menjelaskan dalam bukunya bahwa sebenarnya ada beberapa jenis kehidupan cerdas di bumi. Mereka memiliki peradaban yang maju. Mereka hanya menyaksikan manusia dengan tenang, dan semua fenomena supernatural di dunia ini ada hubungannya dengan mereka, seperti craft circle, ledakan Tunguska, dan sebagainya. Selain itu, Ford juga menyebutkan bahwa para pemimpin negara di dunia mengetahui fakta ini, tetapi tidak diungkapkan ke publik. Mengapa disebut hipotesis kebun binatang? Dia membuat perumpamaan yang sangat menarik. Manusia bisa menjinakkan beberapa binatang dan menempatkan mereka di kebun binatang, tetapi manusia tidak akan mencoba untuk menjalin hubungan atau hubungan apapun dengan hewan-hewan ini. Sementara makhluk-makhluk cerdas lainnya di bumi melihat kita seperti melihat hewan di kebun binatang, karena sejarahnya terlalu dini, sehingga tidak ada konsep tentang UFO. Sekarang jika kita telaah teori ini lagi, kita akan menemukan bahwa kehidupan cerdas lainnya yang dia gambarkan itu mungkinkah juga mencakup beberapa peradaban di luar bumi. Sampai tahun 1970-an, seorang astrofisika Amerika, John Norris Basal, mendapatkan kesimpulan yang sama ketika ia mempelajari paradoks Fermi. Alien melihat bumi sebagai medan percobaan. Program kita dan seluruh peradaban dipengaruhi oleh alien, dan mereka selalu mengawasi kita sepanjang waktu. Tidak tertutup kemungkinan kita menjadi subjek penelitian kawanan alien ini. Jadi mereka memilih mengawasi kita dengan tenang tanpa mengganggu masyarakat manusia. Manusia adalah penghuni kebun binatang alien. Demikian salah satu teori yang diutarakan oleh para ilmuwan untuk menjawab salah satu misteri terbesar abad ini. Mengapa kita tak kunjung bertemu dengan atau menerima pesan dari alien? Skenario ini merupakan satu dari beberapa teori yang diajukan dalam pertemuan sejumlah ilmuwan internasional yang digelar pada tahun 2019 oleh organisasi nirlaba Messaging Extraterrestrial Intelligence (MATI) di Paris, Prancis. Dalam pertemuan itu, berkumpul sekitar 60 ilmuwan yang meneliti tentang kemungkinan menjalin komunikasi antara manusia dengan kehidupan lain di luar bumi atau alien. Yang diperdebatkan para ilmuwan itu dalam pertemuan tersebut adalah apa yang disebut sebagai The Great Silence atau keheningan akbar, tentang mengapa para alien, jika mereka benar-benar ada, tak kunjung menghubungi manusia. Teka-teki itu masih berkaitan dengan paradoks Fermi yang diajukan fisikawan Italia Enrico Fermi pada 1950. Fermi ketika itu bertanya, mengapa manusia tak kunjung bertemu dengan alien ketika di alam semesta terdapat miliaran bintang seperti matahari yang dikelilingi oleh planet-planet mirip bumi? Untuk menjawab teka-teki itu, para ilmuwan pun mencetuskan sebuah teori yang disebut hipotesis kebun binatang seperti tersebut di atas. Beberapa teori ini mungkin terdengar sangat fantastis bagi Anda. Jika memang berpikir demikian, bisa jadi mungkin lubang otak Anda tidak cukup besar. Pemujaan secara membabi buta terhadap sains itu sebenarnya adalah ketahayulan. Bagaimanapun sains itu berasal dari imajinasi. Tanpa imajinasi manusia yang melimpah, lalu dari mana datangnya begitu banyak penemuan dan kreasi? Jadi masih ada yang lebih luar biasa lagi berikut ini. Dokumen Lacerta. Mungkin banyak teman-teman yang tidak terlalu asing dengan konten ini. Lagi pula banyak platform sekarang membahas tentang isi wawancara ini yang juga pernah dibahas mata ketiga sebelumnya. Tetapi hari ini saya masih harus menyebutkannya karena dokumen Lacerta dan teori sebelumnya memiliki satu kesamaan. Sebenarnya dokumen Lacerta ini tidak semisterius yang diduga, hanya catatan wawancara saja. Namun keaslian kontennya masih perlu diverifikasi. Namun banyak orang berpikir bahwa wawancara tersebut tidak sesederhana itu, tetapi lebih logis.
Dokumen Lacerta berisi wawancara antara seseorang bernama K dengan makhluk perempuan reptilian bernama Lacerta. Reptilian bawah tanah ini meminta manusia untuk menyebut dirinya sebagai Lacerta. Dan Lacerta juga menjawab atas banyak misteri yang belum terpecahkan dari manusia ini, seperti misalnya fakta tentang kepunahan dinosaurus, misteri Area 51 dan lain sebagainya. Namun di sini mata ketiga tidak akan membahas detailnya lebih lanjut. Apa yang kita bicarakan adalah tentang alien reptilian ini yang mengaku sebagai ras cerdas yang berevolusi dari peradaban dinosaurus. Mereka memiliki peradaban yang lebih maju dari manusia. Adapun mengenai mengapa mereka tinggal di bawah tanah, karena bawah tanah lebih aman dan mereka memiliki kekuatan spiritual super tinggi. Lacerta menekankan bahwa alien reptilian adalah penduduk asli bumi ini. Manusia hanyalah spesies asing, adalah produk eksperimental yang dimodifikasi secara genetik yang dikombinasikan dengan kera di bumi oleh ras dari rasi Aldebaran. Adapun sebab mengapa mereka tidak mengganggu manusia, karena ras Aldebaran masih mengawasi manusia, mereka tidak menginginkan perang. Pandangan ini sangat mirip dengan hipotesis kebun binatang tersebut di atas. Mungkin kita adalah eksperimen yang diawasi oleh sejenis makhluk cerdas. Tidak peduli teori manapun, bahkan meski dikonfirmasi juga, tim mata ketiga tidak akan terkejut. Meskipun manusia memiliki peradaban yang maju saat ini, namun kita bahkan belum mampu menjelajahi tata surya, dan informasi tentang segenap tata surya yang kita ketahui sejauh ini ternyata hanya bumi yang berada di zona layak huni dan memiliki kehidupan yang cerdas. Bukankah itu terlalu aneh? Mungkinkah semua yang disaksikan oleh astronot saat mereka terbang keluar angkasa itu benar? Tim mata ketiga tidak lagi berani berpikir lebih jauh, tetapi fenomena ini membuat kita mengerti bahwa sebagai manusia, kita tidak boleh terlalu angkuh. Jagalah kelestarian planet ini dan diri kita sendiri. Kita tidak boleh putus asa hanya karena kekuatan eksternal atau berpuas diri karena hasil yang dicapai. Teori konspirasi selalu menjadi topik kontroversial yang tak pernah habis untuk diperbincangkan. Apalagi soal isu sensitif seperti asal-usul manusia dan sejumlah fenomena heboh lain seperti peristiwa 11 September atau alien. Salah satu yang paling bikin heboh adalah teori soal asal-usul manusia, yang mana disebut bahwa manusia bukan berasal dari bumi. Gagasan itu mengklaim bahwa umat manusia dibawa ke bumi dari dunia lain sebelum kita semua menyadarinya. Beberapa tokoh yang bersuara mengenai hal ini, bahkan seorang doktor dan profesor, kemungkinan besar mungkin sulit untuk dipercaya. Namun dengan sedikit tahu, setidaknya hal ini bisa menambah wawasan kita soal ragam ilmu pengetahuan. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.